Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli, Buol, mohon maaf Tabe, Ibu Fitria Ikhwani Esos MM. Yang kami hormati Kepala Seksi SMA, Kepala Seksi SMK, Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli, Buol. Yang kami hormati Bapak Ketua MKKS Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala-Kepala Sekolah se-Kabupaten Toli-Toli dan seluruh hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara musyawarah kerja kepala sekolah SMA Kabupaten Toli-Toli. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Cabang Dinas. Selanjutnya istirahat, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu langsung saja mari kita mendengarkan sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli, Buol. Dengan hormat Ibu Fitria Ikhwani Esos MM, dengan hormat kami silahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, karena hari ini kita senantiasa dalam limpahan rahmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, rahmat umur yang panjang, dan alhamdulillah kita bisa selamat sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Itu semua karena perlindungan, berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Ketua MKKS beserta seluruh pengurus MKKS, yang saya hormati tuan rumah Ibu Tini, Ibu Kepsek, terima kasih Bu karena sudah difasilitasi untuk rapat MKKS di SMA 1 Ogotua ini. Terima kasih untuk semua pelayanannya kepada kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepsek atau yang mewakili seluruh SMA negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Pak untuk semua kehadirannya. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus sepakati saat ini. Selain persiapan FLS 3N ya, yang sudah harus kita rapatkan hari ini dan harus tuntas hari ini. Yang pertama mungkin tentang yang lagi marak setiap tahunnya, tentang seragam sekolah. Seragam sekolah ini memang kita ibaratnya maju kena, mundur kena. Karena kenapa? Seragam sekolah itu
itu memang sudah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan nomor 50 tahun 2022 ya. Seragam itu yang wajib itu putih abu-abu, pramuka dan baju adat, itu dalam keputusan menteri. Yang dimaksud baju adat ini kita harus satu persepsi, apakah yang dia maksud baju adat ini adalah batik ataukah yang bagaimana dimaksud baju adat ini. 3 item ini tidak bisa keluar karena itu ada aturannya. Mau dirubah-rubah tidak bisa dirubah karena itu ada aturannya. Kemudian baju olahraga kan memang tidak masuk, tapi kan tidak mungkin anak-anak ini kemudian olahraga pakai baju sekolah yang notabene kainnya tidak dalam menyerap keringat ya. Kan dari sisi kesehatan juga kita harus perhatikan, dari sisi estetika juga anak-anak ini perlu. Nah, kemudian baju adat ini kita harus bersepakat, karena tidak ada lain tidak bukan yang dimaksud adat bagi saya batik, karena ciri khas Indonesia itu ya batik. Nah, ini harus ada jalan keluarnya yang harus kita ada keputusan hari ini. Kalau SMK itu kemarin di rapat MKKS sudah net tidak akan memakai baju batik lagi mulai tahun depan, karena memang ternyata yang pakai baju batik ini tinggal SMK 1. Ternyata SMK lain ini sudah tidak pernah sejak 2 tahun lalu. Mereka sudah pakai baju praktek ya. Mereka ada alternatifnya. Persoalannya sekarang ini SMA selain batik apa alternatifnya, sehingga itu tidak menjadi sorotan lagi setiap tahunnya. Kita capek juga ini berurusan dengan hal-hal seperti ini, dicaci maki, difitnah, yang kemudian itu kita tidak buat. Kita hanya ingin bahwa sekolah itu diterima atau tidak, sekolah itu harus ada baju ciri khasnya ya. Yang membedakan ini sekarang ciri khas ini berarti tinggal batik, bahwa kita tahu oh ini sekolah SMA 1 Dondong, oh ini dari Ogot Tua. Bila mana ada terjadi anak-anak kita di luar sana, kita tidak tahu apa jam sekolah, di luar jam sekolah, langsung terdeteksi itu bahwa dia anak sekolah dari mana melalui baju ciri khasnya. Yang masalah sekarang kalau ciri khas ini berubah-berubah tiap tahun. Hari ini batiknya biru, besok so merah, tahun 2 tahun depan so hijau. Nah ini tidak bisa ini, tidak bisa seperti ini. Nah, jadi kalau memang begitu modelnya, lebih baik anak-anak bisa pakai batik, karena tidak lagi menjadi ciri khas, justru bikin bingung. Ini SMA mana lagi ini? Kenapa bajunya baru lagi dapat lihat? Nah, yang begini-begini saya kira di rapat MKKS ini kita harus putuskan, ya. Terus terang kami dari cabang dinas tidak mau lagi dengar itu, bahwa rapat orang tua Bu sudah diserahkan kepada komite sendiri yang pimpin, sekolah tidak lagi terlibat di dalamnya, tapi batiknya dan baju olahraganya masih dititip di satu toko. Tetaplah akan terindikasi, alasan apapun kepala sekolah tetaplah dituduh, karena memang cuma toko itu yang punya, tidak ada di toko lain. Kita mau alasan apa orang tidak terima, karena memang tetap kita ada kerjasamanya dengan toko itu. Mau entah saya tidak pernah datang di sana, iya, tapi kan baku telepon, iya. Jadi tidak usah lagi, karena masyarakat ini sudah pintar. Daripada kita dikasih masuk di medsos, macam-macam kita dibilangi, hilang harga diri, anak-anak membaca, istri membaca, keluarga membaca, hanya persoalan baju ini. Jadi saya kira harus ada jalan keluar yang kita ambil hari ini untuk SMA. Kalau SMK sudah,
kemarin itu ternyata tinggal SMK 1 yang pakai baju batik. Ternyata SMK lain memang sudah tidak ada pakai baju batik karena mereka ada baju praktek. Jadi itu sudah net dihilangkan baju batik untuk SMK. Nah, tinggal SMA ini bagaimana nanti keputusannya supaya semua, karena itu harus dalam bentuk berita acara untuk saya laporkan kepada Ibu Kadis. Terus terang sebelum rapat, setelah rapat di DPR, setelah kami di demo, semua video itu ternyata sampai kepada Bapak Gubernur. Video-video termasuk video yang kita di demo di depan kantor cabang dinas. Itu semua sampai ke videonya kepada Bapak Gubernur. Kemudian jam 10 malam, Bapak Gubernur kemudian menelpon Ibu Kadis. Harus mencari jalan keluar masalah ini. Jangan sampai, karena Pak Gubernur juga tidak mau ini, karena dengan berani cerdasnya, program berani cerdasnya, ini bisa menjadi isu yang tidak bagus lagi karena dianggap tidak mensukseskan pendidikan, malah baju-baju tambah murah dengan tambah mahal dengan adanya program ini. Jadi perlu mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada program berani cerdas anak-anak yang mendapatkan baju putih abu-abu sampai sepatu secara gratis. Tapi yang mendapatkan itu adalah siswa yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan PIP, ya. Jadi yang mendapatkan PIP itu tidak mendapatkan program baju gratis dan sepatu. Termasuk yang mampu tidak dapat, ya. Jadi kalau dalam satu sekolah itu ada 100 anak yang tidak mampu, kemudian yang mendapatkan PIP 50, berarti yang kita persiapkan untuk baju gratis tanpa sepatu itu adalah sisanya 50 anak yang tidak mampu. Tentunya keluar dari anak-anak siswa yang dari keluarga mampu. Jadi itu nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah diinventarisir itu seperti itu, sehingga ketika turun bantuan itu tidak lagi tumpang tindih. Jangan sampai ada yang mendapatkan PIP kemudian mendapatkan lagi baju gratis tanpa dan sepatu. Nah, nanti ini tentu ada permintaan. Jadi data itu dipersiapkan Ibu, Bapak. Ketika kami minta datanya, tentu dengan sudah size dan nomor sepatu. Karena kemungkinan ini mungkin ada yang mengadakan atau seperti apa nantinya, tapi datanya Bapak Ibu sudah siap, ya. Ketika kami minta itu sudah siap. Di data satu sekolah itu, ya, satu sekolah di data itu kan biasanya misalnya dari PIP ini tidak semua mendapat, ya. Masih ada yang tidak mendapatkan. Jadi tolong ini di data yang memang sekiranya dia masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Kalau di desa-desa begini banyak ini yang begitu, dan tidak semua tercover dalam PIP, ya. Jadi tolong Bapak Ibu, saya minta tolong, karena itu akan mungkin sudah akan di paling lambat Oktober sudah ada itu, ya. Karena sekarang masih verifikasi terus, jangan sampai tumpang tindih. Karena yang sudah mendapatkan PIP tidak bisa lagi mendapatkan bantuan yang lain. Nah, termasuk kemudian bisa diinfokan untuk beasiswa berani cerdas untuk S1, S2, S3, Bapak Ibu guru yang mau ikut. Nah, jangan lupa ini dibuka sampai, masih dibuka linknya sekarang, ya, Bapak Ibu guru yang mau lanjut studi. Itu masih dibuka sekarang sampai tanggal 17 Juli. Ada dibuka kembali itu, karena kenapa? Itu ada kemudian permintaan dari PTS, karena yang tutup ini baru PTN, tapi PTS masih buka sampai hari ini, ya, masih buka pendaftaran. Jadi tolong yang mau lanjut S1, S2, S3 itu linknya masih dibuka sampai dengan 17 Juli. Masuk saja dulu, karena sekarang masih verifikasi. Dari 80.000 ini yang terverifikasi infonya baru 5.000. Karena itu harus dikonekkan antara Dukcapil dan Dinas Sosial.
IP itu sudah turun menjadi 3,0, tidak lagi 3,7, 3,5, tidak. IP-nya 3,0. Siapa tahu ada tetangga, saudara atau apa, tolong diinfokan tentang ini. Terbuka lagi sampai dengan 17 Juli, ya. Kemudian kita masuk ke FLS 3N. Mungkin nanti secara rinci akan dibahas oleh Ketua MKKS mungkin, Pak, ya. Ya, nanti itu secara rinci. Kemudian ada lagi tambahan mata pelajaran coding. Ya, saya kira sudah ada itu ya. Saya lihat yang mendaftar baru sedikit ini dari Toli-Toli untuk peserta coding. Ya, itu kemarin saya lihat itu diambil dari dana Boskin ya. Jadi dana Boskin ini jangan dikorek-korek untuk dan lain-lain. Ada beberapa sekolah juga itu diambil dari dana BOS reguler. Nanti sekolahnya kami umumkan, ya. Nanti sekolahnya. Tapi saya lihat kalau yang penerima Boskin itu sudah pasti, ya, sudah pasti ikut itu wajib. Tapi ada tambahan beberapa sekolah yang bisa memakai BOS reguler karena ini penting. Ini kurikulum ini penting. Saya lihat kemarin dananya 6 juta berapa itu kemarin? 6 juta lebih itu, saya kira ada tabelnya tuh. Oh, dengan Bapak sebagai instruktur. Peserta juga Bapak? Iya. Iya. Setahu saya itu yang terima Boskin ini sekitar 10 sekolah. Iya. Jadi minta tolong karena ada beberapa sekolah katanya belum memasukkan pendaftaran itu berapa orang yang mau ikut. Ini penting Bapak Ibu, dan ini adalah jalan keluar untuk guru yang jamnya belum cukup. Tapi dengan catatan paham komputer ya. Tidak bisa masuk kalau memang dia tidak sama sekali tidak paham komputer ini. Jadi IT yang memahami IT. Jadi salah satu jalan keluar untuk mencukupi jam di dalam sekolah dengan ketambahan satu mata pelajaran yaitu coding. Ya. Saya kira itu. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang pengangkatan kepala sekolah. Itu kalau saya tidak salah kemarin keputusan Menteri nomor 7 tahun 2025 bahwa kepala sekolah itu yang sudah lebih dari 2 periode atau 8 tahun otomatis namanya dalam dapodik nanti itu akan hilang. Jadi batas kepala sekolah itu hanya bisa 2 periode paling tinggi, ya. Kemudian pengangkatan kepala sekolah itu minimal pangkatnya adalah 3C. Kemudian nanti kepala sekolah ini setelah diangkat itu ada pelatihan khusus selama kurang lebih 2 bulan kalau saya tidak salah ini nanti oleh BGTK. Jadi kepala sekolah nanti ini tidak asal jadi kepala sekolah lagi. Dia ada nanti pendidikan khusus selanjutnya. Jadi calon-calon kepala sekolah ini tidak lagi melihat dia dari guru penggerak. Tidak ada lagi itu, ya. Jadi dianggap senior dan minimal mengabdi jadi guru selama 8 tahun. Itu minimalnya, ya. Jadi kalau kemudian sekolah itu tidak ada guru yang memenuhi syarat PNS 8 tahun, tapi ada P3K atau tidak ada sama sekali sudah PNS di situ cuma P3K, maka yang diangkat kepala sekolah adalah P3K. Dengan catatan bahwa dia pengabdiannya sudah lebih dari 8 tahun. Artinya dia jadi honorer di sekolah itu sudah 8 tahun lebih. Dan banyak saya kira kalau P3K cuma jumlah
umur pengabdian seperti itu. Saya kira itu saja sedikit dari saya. Yang terpenting hari ini adalah berita acara tentang baju seragam. Kemudian yang kedua persiapan FLS 3N, karena itu waktunya sudah mendesak, dan saat ini FLS 3N digabung antara SMK dan SMA. Jadi keluarannya nanti hanya kemudian Kabupaten Toli-Toli. Tidak ada lagi bilang dari SMA dan SMK, nanti satu. Jadi ini pertandingannya kemarin, kalau keputusan dari MKKS SMK itu netralnya katanya dibuat di cabang dinas. Jadi saya persilakan saja kalau mau dibuat di cabang dinas pertandingannya, dan sekolah-sekolah yang sudah mendaftar di online hanya sekolah itu yang bisa ikut. Yang tidak mendaftar tidak ikut, ya. Jadi saya kira nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Ketua MKKS. Saya kira itu saja dari kami di cabang dinas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atau arahan dari Kepala Cabang Dinas. Terima kasih kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat. Mengingat waktu karena kita akan membahas beberapa poin-poin penting berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian pembukaan MKKS hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Toli-Toli dan Bogor, Ibu Kepala Seksi SMA dan SMK yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, setelah acara pembukaan tadi kita lanjutkan dengan kegiatan inti kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pelaksanaan FLS 3N. Untuk itu barangkali dari Pak Ketua MKKS kami persilakan untuk menyampaikan yang terkait dengan hal ini. Terima kasih. Ya, baik, kami ralat untuk pembahasan pertama itu tentang pakaian seragam. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kabis tadi bahwa ini yang mencuat di medsos di Kabupaten Toli-Toli itu hampir setiap hari viral dengan berita ini. Begitu kita sebagai stakeholder yang terkait dengan hal ini, tentu saja kita merasa risih dengan hal ini karena tudingan-tudingan yang mungkin tidak betul terhadap institusi kita. Untuk itu kita perlu memancarkan pada hal ini. Mungkin ada saran atau pendapat dari rekan-rekan kepala sekolah ataupun dari Bapak Ibu Guru yang terkait dengan seragam ini, kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Kabis, yang saya hormati Ibu Kasih SMA dan SMK, yang saya hormati Kepala KTU dan staf. Yang berbahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah atau wakili dan Ibu Guru yang sedang hadir pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kabis yang telah memfasilitasi kita untuk baju seragam ini. Ini juga menjadi bahan yang paling
apa namanya paling seksi saya lihat itu Toli-Toli. Bagi sekolah mungkin masih bisa kita siapkan. Cuman yang menjadi masalah ini, yang pertama siapa penyedianya, yang kedua nominalnya itu mungkin kalau boleh kita sepakat. Kalau penyedianya ini saya terus terang saya baru pesan, saya ragu juga itu pesan. Sampai sangat tidak. Saya kasih tahu Miss, ini ada identitas sekolah juga ini, karena ada nama dan ada lambang sekolah. Kemudian di batik juga, kalau di tempat saya SMA 2 memang ada nama, maksudnya itu ada cengkeh di situ, kemudian ada kelapa, maksudnya memang batik yang bukan dibeli di batik dibeli langsung batik, memang batik yang dibikin. Ada cengkeh sebagai lambang Toli-Toli dan ada kelapa serta ada tutur hari-hari. Ada 3 di sekolah saya itu sebagai bagian batik. Saya mana ini adalah menjadi bagian adat karena ada lambang cengkeh, atau memang itu ada salah. Karena alhamdulillah saya bingung juga ini. Cuman permasalahannya nanti ke depan ini kan nominalnya juga itu sangat mempengaruhi orang untuk mempertanyakan mahal dan murahnya. Itu yang kalau saya alhamdulillah di sekolah selama ini belum, karena memang tidak terafiliasi dengan koko saya. Ya sesuai dengan itu ya saya kasih murah juga kepada siswa saya sesuai dengan kemampuan siswa, karena di SMA 2 ini ya tidak seperti letaknya di kota, tetapi orangnya tidak juga kota, tidak juga desa. Itu kalau saya katakan SMA 2 itu SMA transisi. Tidak mau di kota boleh, karena saya lama mengajar di kota, tidak seperti itu model orang kota. Saya juga lama tinggal di desa, orang desa itu seperti itu masa transisi. Dan karena itu saya apresiasi apa yang disampaikan Ibu Capis tadi. Saya alhamdulillah sudah saya pesan dulu baju batik dengan lambang tadi, ada cengkeh, ada tutur hari-hari, dan ada nama sekolah di baju itu, karena memang dicetak, bukan dipesan langsung dalam bentuk batik. Ya terserah daripada kita semua. Saya juga seperti itu. Mungkin ada pendapat lain. Saya berharap karena SMA, SMK ada identitas selain batik, dia ada identitas batik prakteknya. Tapi kalau kita tidak ada identitas lain, ada mungkin yang pakai rompi itu mahal. Ada sekolah-sekolah yang di kota-kota yang mengenalkan rompi, tetapi rompi itu lebih mahal lagi. Lebih yang murah meriah sudah batik, tapi ada identitas sekolah. Mungkin itu saja saya terjemahi apa yang disampaikan oleh Ibu Capis. Mungkin menjadi agenda kita untuk kita buat komitmen atau sejenis pernyataan kita bersama. Kalau memang itu bisalah, kalau memang juga kata saya juga apa boleh buat. Tapi saya berpikir untuk tahun ini, karena mungkin ada teman-teman yang sudah membesar, dan itu keraguan saya baru dipesan, karena sudah saya tanya juga teman-teman di PAN, pesan dan kalau begitu insya Allah, karena ini kita pesan lama jadinya 2 bulan 3 bulan, nanti Agustus baru datang, juga kedapatan juga kita seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Yang pertama, nominal mungkin kita bisa sepakati berapa, dan bagaimana penilaiannya itu mungkin bisa kita sepakati bagaimana, dan bentuknya daripada batik serta olahraga itu. Saya tadi teringat dengan bahasanya Ibu Capis bahwa baju batik ini kalau perlu jangan warna berbeda untuk tahun ini dan tahun depan dan seterusnya, sehingga lambang kita sekolah tidak dia sudah lihat dari jauh, ini SMA 2, ini SMA 1, dari warna saja, belum dia lihat dari dekat. Kalau memang itu disepakati, sehingga tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Seperti SMA 1 paling seperti itu dia, dari warna dan model sama. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih
sebenarnya permasalahan yang ada saat ini adalah persoalan harga. Ya, sebenarnya tidak ada persoalan kalau sekiranya itu harganya memang terjangkau. Ini kan karena mahal. Sebenarnya kalau dia murah-murah saja, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi bukan pada bahwa dia pakai baju batik atau tidak pakai baju batik, tapi ini masalah harga. Jadi kalau harganya bisa ditekan, sebenarnya tidak ada persoalan. Nah, ini kan karena mahal, 400 sepasang, kemudian baju olahraga 450 sepasang. Jadi memang tidak semua orang tua itu mampu, ya. Nah, kemudian ada juga yang mampu itu, tapi tetap juga cari yang murah. Apakah memang mahalnya itu karena kualitasnya? Tapi kan tidak semua masyarakat ini paham dengan yang namanya kualitas. Nah, yang pasti dianggap mahal. Jadi sekiranya itu di bawah standar, dianggap orang tua mampu-mampu saja membeli, sebenarnya tidak ada persoalan ini barang. Jadi yang inti persoalan adalah harga, ya. Kenapa kemudian saya bilang jangan ganti-ganti, supaya besok lusa Pak, mungkin adiknya masuk lagi di situ, adiknya bisa pakai tanpa membeli lagi kepada sekolah. Jadi kita meminimalisir yang namanya pengeluaran orang tua. Itu maksudnya Pak. Kenapa saya minta kalau sudah pakai itu jangan lagi ganti-ganti. Jadi sepanjang sekolah bisa bertanggung jawab untuk harga, silakan saja, tidak ada persoalan. Dan sepanjang orang tua wali tidak ada yang berteriak di sekolah, tidak ada masalah sebenarnya. Ini karena kemudian di satu toko ini semua campur-campur, ini Irian Jaya so masuk, kemudian baku-baku senti antara instansi so baku masuk. Nah, cuma cari judul, kemudian judulnya sudah itu harga yang mahal, ya. Jadi jangan sampai keadaan yang ada itu dipolitisasi, ya. Jadi kalau sepanjang memang orang tua mampu dan itu cukup juga di bawah harga, saya kira orang tua tidak ada yang mengeluh. Dan kalau orang tua tidak ada mengeluh, kan tidak ada persoalan sebenarnya. Ini kan hanya persoalan dianggap monopoli, toko monopoli. Tapi kalau sekolah-sekolah kemudian menarik diri dari situ, kemudian dia adakan sendiri dan harganya terjangkau, saya kembalikan lagi kepada sekolah sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan sekali-sekali mencampuri kepala sekolah atau sekolah. Silakan komite yang berbicara, atau bajunya dititip di koperasi, ya, supaya memang ini bagus dia punya. Jangan lagi kepala sekolah adakan itu, banyak lagi anunya itu. Nah, ini toh. Jadi kalau ada koperasi dititip di koperasi, atau seperti apa keputusannya orang tua di komite. Jadi saya berharap kalau rapat komite nggak usah ada guru di situ, nggak usah ada sekolah di situ, biarkan orang bertengkar apa keputusannya, itu yang kita terima. Begitu saja, supaya jangan lagi tahun depan. Ini saya sudah menghadapi ini 2 kali. Saya baru 1 tahun lebih, tapi sudah 2 kali saya menghadapi ini. Ini terus judulnya. Dan yang lucu ini cuma ditoli-toli yang begini. Di mall tidak pernah. Di mall itu lebih banyak saya rasa orang miskin di mall daripada ditoli-toli. Tapi yang ribut ini ditoli-toli. Di mall ini tidak ada. Jadi sudah begini kita punya kultur, makanya kita harus hati-hati. Saya kira saya tidak melarang apapun keputusannya hari ini, silahkan. Cuman saya minta harganya, ya, harganya saja. Saya kira itu. Makasih. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita sepakat dulu bahwa kita tetap menggunakan baju adat atau batik, ya, tetap. Berarti ya. Kemudian yang kedua mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa kita harus ada tetapkan harga lah. Harganya tentu yang rasional dan tidak memberatkan orang tua, tidak kalau bisa setengah dari harga yang ada di toko sekarang. Bagaimana? Kalau ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan.
kesempatan menyampaikan. Kami dari SMA Negeri 3 Toli telah melaksanakan rapat komite pada tanggal 30 Juni sebelum memasuki tahun pelajaran yang baru. Dan dalam rapat komite itu telah disepakati tentang seragam. Jadi pada prinsipnya kami mengikuti arahan dari Ibu Kadis untuk Putih Abu dan Pramuka. Namun seperti yang kita bicarakan ini bahwa untuk mengenal siswa-siswi kita dan merupakan salah satu karakteristik dari sekolah, maka kita harus punya identitas sekolah, dan identitas itu adalah salah satunya batik. Kami dari SMA Negeri 3 Toli ini adalah tahun ketiga batik, jadi itu tidak diganti seperti itu. Dan kami sudah memutuskan melalui rapat komite sudah memutuskan dan melaporkan kepada kami untuk pakaian batik yang merupakan identitas sekolah itu hanya atasannya. Ya, karena SMA 3 itu boleh diketahui bahwa ekonominya itu ekonomi menengah ke bawah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kami berusaha untuk menyeragamkan supaya tahu sesuai SMA 3. Karena terus terang stigma negatif itu terhadap SMA 3 itu sangat besar, dari segala sisi SMA 3 itu pandangannya negatif. Jadi seperti itu. Jadi harga yang kami patok itu hanya atasannya saja, bukan yang kami patok kalau tapi mereka sepakati itu, dan ada yang mampu menyediakan. Yang mampu menyediakan itu karena SMA 3 itu kurang dari 100, jadi mereka mampu menyediakan hanya atasannya dengan harga 90.000, hanya atasannya saja. Semua orang tua menyepakati. Begitu juga dengan baju olahraga. Jadi olahraga itu juga sanggup menyiapkan, yang penting di bawah 100 ceplak seperti itu. Jadi olahraga itu di patok tersebut yang orang tua sepakati itu 250. Baju olahraga 250. Kalau olahraga sepasang, kalau batik hanya atasannya. Jadi untuk yang lain-lain itu disilakan kepada orang tua yang membeli. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mes. Jadi dari penyampaian Bu Mes tadi, SMA 3 itu membeli atasannya saja dengan patokan harga Pak 90.000 Pak, ya. Dengan baju olahraga itu satu pasang seharga 250.000. Boleh kita sepakati ya, kalau misalnya ini ancang-ancang kita untuk kita sampaikan mungkin ke komite nanti. Kita sampaikan ke pengurus komite bahwa seperti ini, ada harga seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi mungkin juga yang perlu kita ingat bahwa tidak semua siswa baru itu harus membeli baju, karena kita mau mendata, barangkali ada yang sudah dapat dari kakak kelasnya atau keluarganya, itu kita tidak usah paksakan ambil. Ya, jadi itu yang kita ingat nanti pada saat kita menyampaikan kepada orang tua siswa. Jadi saya kira diinventarisir semua, tinggal kan membagi kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Iya, kalau sekiranya nanti turun yang diminta hanya kelas 12, ya kita kirim kelas 12 semuanya, kan begitu. Tapi kita sudah siap data Pak, ya. Nah, yang kemudian saya mengingatkan bahwa untuk murid baru minta tolong jangan ada kalau datang dia memakai baju apa, kemudian itu diberi sanksi. Kita bersepakat ini, apapun dia pakai, yang penting dia pakai baju, ya. Dia datang, tidak usah diberikan dia peringatan atau ada guru BP lagi yang panggil khusus, jangan, ya. Saya mengingatkan kali ini itu tidak bisa. Nanti dengan sendirinya, kalau dia begitu terus, dia kan akan merasa sendiri sebenarnya. Seperti Ibu katakan, dia di baris belakang. Karena dia merasa itu, dia tidak seragam, sehingga dia berada di belakang. Keadaan ini, seiring waktu, dia pasti akan beradaptasi sendiri. Entah melalui apa, Karena itu memang menjadi sanksi sosial untuk anak tersebut kalau
memang selalu tidak mau seragam, ya. Jadi dibiarkan saja, jangan ditegur-tegur, karena nanti itu dia akan seragam dengan sendirinya, entah dibantu atau memang orang tuanya yang berusaha untuk menyeragamkan anaknya. Saya kira begitu, kita bersepakat bahwa tidak ada teguran. Kalau dia pakai baju kaos kah, pakai apakah, silahkan saja. Yang penting dia datang ke sekolah, karena sekolah itu adalah wajib, ya. Kita bersepakat bahwa sekolah itu wajib. Kalau itu wajib berarti tanpa syarat, ya. Saya kira itu saja. Saya kira yang terkait dengan seragam ini kita sudah sepakati dengan aturan-aturan yang sudah kita bersama tadi. Saya kira untuk pembahasan mengenai seragam sudah selesai. Kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pelaksanaan atau seleksi FLS 3E, yang mana pelaksanaan kegiatan ini dalam kegiatan seleksinya itu akan dilaksanakan bersama-sama dengan SMK. Jadi keputusan ini nanti akan sampai ke SMK juga. Apa yang kita putuskan akan menjadi kegiatan kita bersama dengan SMK. Mungkin dari Ketua MKKS ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal ini, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kacabdis Pendidikan, yang saya hormati Bapak KTU yang sempat hadir, Ibu Kasih SMA dan SMK, serta rekan-rekan kepala sekolah yang sempat hadir, yang sama-sama kami banggakan. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita sempat melakukan, kita punya agenda setiap bulan, yaitu kegiatan KKS dengan agenda pertama yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan seragam tadi, kemudian agenda FLS 3M, kemudian nanti ada day planning, kemudian ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi itu yang kita agendakan, beserta hal-hal yang lain masih mungkin yang dianggap penting kita bahas bersama. Syukur alhamdulillah juga kita ucapkan tadi sudah selesai satu, yaitu kesepakatan seragam. Jadi kita ancang-ancang tadi mengacu kepada, kalau harga mengacu kepada apa yang dilakukan di SMA 3, tetap kita gunakan batik serta olahraga, karena olahraga itu wajib sebenarnya. Tidak mungkin kita pakai olahraga baju yang terbuat dari ini yang tidak menyerap keringat. Kemudian kita pindah ke kegiatan kita, yaitu lomba atau lomba ya, pertandingan lomba ya, FLS 3M, di mana kegiatan ini sudah mendesak. Sebenarnya sudah dari dulu sebenarnya harus kita laksanakan, cuma kendalanya ada perbedaan aturan. Yang lalunya itu sendiri SMA, sendiri SMK, sekarang sudah disatukan. Jadi sekarang kita antara SMA dengan SMK itu nanti waktu lawan. Oleh karena itu satu kepanitiaan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh hanya satu MKKS yang bahas, karena nanti kita harus terlibat di situ. Kalau hanya saya misalnya SMA yang bahas, panitia dari SMA nanti bagaimana SMK, nanti protes dia. Jadi harus sama-sama sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita sudah siapkan saat buat panitia di situ. Dalam hal ini yang perlu kita sepakati di sini yang penting mungkin, yaitu kita ancang-ancang berapa kepanitiaannya nanti, kemudian berapa harga atau kegiatan itu, berapa honor atau apa ya istilahnya yang kita siapkan per sekolah untuk kegiatan itu. Jadi tentu ini mengacu kepada berapa cabang yang dilombakan, baru kita tentukan apa semua panitia-panitianya. Jadi
Mungkin begitu. Jadi yang pertama kita perlu ketahui dulu berapa cabang lomba yang ingin diperlombakan. Mungkin ada yang punya juknis yang lengkap, saya minta bantuan. Ada? Iya, saya juga ada profesi. Katanya hari ini terakhir pengiriman kayak kemarin ya, hasil sudah sementara kita baru bicarakan hari ini. Yang kedua, ada juga katanya nanti akhir 30 tanggal 30 ya bulan 7. Jadi itu. Jadi kira-kira yang mana yang benarnya ini? Ada izin Bapak Ibu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Pak Awa, Dinas Pendidikan, menurut beliau kan awalnya saya pikir juga itu tanggal 8 bulan Juli itu terakhir, ternyata tanggal 6 sampai 8 Agustus itu yang lomba di provinsi. Untuk nama yang akan mewakili kabupaten itu tanggal 30 Juli terakhir itu harus sudah terkirim, dan nama-nama ini itu berdasarkan hasil kesepakatan lomba yang kesepakatannya nanti itu dibuatkan semacam surat berita acara ya, keputusan cabang dinas dan MKKS. Nah ini berlaku untuk SMA dan SMK MA. Ya, itu yang informasi saya dapat dari Pak Awa. Terima kasih. Jadi demikian tadi informasi yang pertanggal 30. Ya, kalau yang Bapak seperti kemarin informasinya dari mana? Yang dari Ibu Siska. Tidak ada revisi. Oh, berarti revisi yang ini. Yang kemarin yang terakhir itu tanggal. Oh, yang 30. Jadi kalau begitu ya amanlah, kita bicarakan saja sekarang, Bu. Ya, nanti sampai tanggal 8 itu provinsi. Jadi iya. Kita inventarisir saja. Apa yang kita mau lomba masing-masing, apa Iya. programnya kita. Saya sudah ada seperti ini. Ya, itu yang perlu kita catat dulu Pak Andri. Ada yang bisa dilomba. Kalau ada yang bersamaan misalnya 3 sekolah ya kita lombakan. Lombakan ada daring, ada luring. Iya. Hanya ada 2 yang luring itu. Ya, karena ada 2 versi lagi. Ada daringnya, ada yang Yang daring ini berarti kita laksanakan di Poli secara tatap muka ini. Kalau ini tapi kalau daring berarti nanti ada yang menilai. Iya. Ada yang ditunjuk nanti penelitiannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya sampaikan di sini bahwa kemarin MKKS di Basidodo, SMA, SMK itu menetapkan kegiatan lomba itu tanggal 22 sampai tanggal 24. Jadi mereka menunggu hasil dari kami ini di sini, MKKS di sini, dan akan dibicarakan kembali masalah pembayaran uang untuk juri. Karena juri yang kita ambil di sini tidak dari SMA maupun dari SMK. Iya. Jadi itu. Jadi nanti ada pembicaraan berikutnya antara Ketua MKKS SMA dan Ketua MKKS di cabang dinas. Jadi sebelum tanggal 22 itu Ketua MKKS harus bertemu di tadinya dari keputusan dari SMK tanggal 22 sampai tanggal 24. Jadi itu mereka menunggu hasil dari keputusan kita di sini hari ini.
Jadi untuk pertemuan ketua MKKS kita tunggu di cabang dinas, kita bicarakan bersama. Dan menurut mereka juga untuk cabang festival tari-tarian itu mereka ingin secara luring. Itu permintaan mereka. Atau tidak, bagaimana dia bilang kalau diluringkan semua. Itu keputusan dari MKKS SMK. Apakah MKKS SMA sepakat atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Mungkin yang pertama kita harus inventaris dulu jenis lomba yang diikuti oleh setiap sekolah atau putusan dari setiap sekolah itu dari SMA 2 Pak. Oh ya, nanti kita buka dia nih. Saya monolog, biasanya konser, menyanyi, suara-suara, korporasi, dia baca TV, mulai cerita aja. Ada drama. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dari SMA 1 Pak Sugeng. Kalau dari SMA 1 itu semua diikuti kecuali yang urusan musik tradisional. Satu yang tidak diikuti. Mulai dari baca puisi, kita lagu, kita puisi, saya poster, sampai menulis di SMA. Diikuti semua kecuali yang kreativitas musik tradisional. kreativitas musik tradisional. Itu untuk SMA 1 Pak. Bapak minta tolong saja. SMA 3 Ibu, SMA 3. Iya. Kemudian dari SMA Ogodede, Pak masih menunggu. SMA Dampal Utara, Dondo, silakan. Oh iya, sudah mengirim semua, tinggal mau dibaca lagi tuh Pak. Iya, dibaca Pak. Saja kita mau dengar apa semua. Yang sudah mendaftar cabang lomba yang berisi 11 nama. 15. Ikut 11 cabang baca puisi, selalu menjadi solo terus kreativitas musik tradisional, kita puisi, jurnalistik, desain poster, fotografi, yang disiapkan dan tari kreasi. Berdasarkan laporan dari operator saya, Kirim juga supaya diinventarisir Bang. Baik, sudah Pak. SMA 2 Dondo mungkin Abdul Badan. SMA Dampal Selatan, Dampal Utara. Oh, iya. Jadi kalau dilihat dari peserta dari setiap sekolah ini hampir semua mengutus untuk semua cabang lomba. Jadi saya kira kita sepakati dulu pelaksananya secara luring, dan seperti Ibu sampaikan tadi dilaksanakan di kantor cabang dinas. Cabang dinas itu akan dibuat panggung kecil, ya. Iya, saya juga sebenarnya kan saya tidak mau menolak, ya. Tapi kalau kalian mau dekorasi bagaimanapun itu, ya katakan kan ada panggung, ya tidak mungkin kamu bongkar itu dapur di belakang, mau diatur lagi. Silakan kalau mau kerja keras. Iya, jadi sebenarnya kalau ada alternatif lain yang lebih siap, silahkan saja di aulanya siapakah. Aula SMK 1, aula SMA 1, itu semua bisa. Tinggal jurinya yang dipilih yang memang independen, ya. Nah, kalau soal bilang mau netral tidak netral, biar gimana jadi bisa terjadi tuh netral tidak netral. Nah, cuman itu kalau di cabang dinas kan kesian, nanti budgetnya tinggi.
habis itu juga tidak dipakai kan. Nah, pilihlah sebenarnya aula yang mana siap, panggungnya sudah ada, tinggalkan mau didekor-dekor sedikit saja. Saya kira itu. Jadi Ibu silakan Bu Latini. Ya, terima kasih Pak Ibu. Sedikit masukan dari saya, karena kebetulan di provinsi ini yang kan ada kegiatan daring, yang ada luring juga. Jadi barangkali kalau menurut saya, karena ini juga kasihan karena sekolah saya jauh dari kota, otomatis kalau saya, jadi saya curhat juga ini Bu, kalau saya ke kota ini bawa semua anak-anak, luar biasa ini Bu. Ya, sedangkan kemarin persiapan itu lumayan. Ya, sedangkan dana bos ini belum ada. Kemudian Bapak Ibu, yang luring itu sebenarnya kalau saya tidak salah hanya ada 2 cabang. Ya, di situ ada vokal solo dan monolog. Oh iya, gitar solo 1 ya. Terus yang lainnya ini itu secara daring. Kalau saya secara pribadi tidak apa-apa ini yang luring kalau mau tetap di cabang dinas, karena panggung yang dibutuhkan atau tempat yang dibutuhkan kan tidak terlalu besar. Iya, kecuali ini yang lain-lainnya kan kita bisa daring saja, karena yang dikirim juga nanti ke provinsi, iya video. Jadi minta maaf ini saya karena hanya usulan, siapa tahu diterima, karena kebetulan sekolah saya ini agak jauh dari kota. Ya, terima kasih. Ini itu saja Bapak Ibu. Jadi mungkin yang perlu kita sepakati sekarang, yang mana mau dilaksanakan secara luring, yang mana yang daring. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya kira begini, mungkin sehari setelah kita bertemu di hari ini sudah ditahu berapa yang dilombakan. Besok insya Allah kita akan cek semua pesertanya dari SMK dan SMA itu berapa peserta yang akan dilombakan. Baru kita akan menentukan panitianya. Saya kira panitianya juga seperti O2SN ya, seperti itu. Kemarin juga sudah dibentuk untuk O2SN itu. Saya kira polanya mengikuti itu saja Pak. Iya, saya kira itu. Iya nanti. Itu SMK, internalisir, kemudian SMA digitalisir, baru dilihat mana itu cuma 1. Iya. Nanti diumumkan di grup LKKS. Ya, nanti data yang masuk di KKS Bapak saya teruskan ke Pak Sapri untuk dilihat dari SMA. Begitu juga dari SMK. 22 sampai 24. Itu rancangan pelaksanaannya, mungkin tidak sampai 3 hari Pak. Iya, tergantung dari pesertanya. Kita mau cek dulu mata lomba yang diikuti oleh setiap sekolah itu apakah ada yang hanya 1, ya sudah termasuk seperti yang dijelaskan tadi. Kira jelas ya. Untuk FLS 2 FLS 3 ini saya kira sepakat seperti itu. 4 lomba akan dilaksanakan secara luring dan lainnya itu secara daring dengan mengirim video. Dan untuk perbaikan saya sudah keluar sebagai juara dan akan dikirim videonya ke provinsi, tergantung dari saran dari Yuri apakah diperbaiki atau tidak, seperti itu. Saya kira itu untuk MLS-nya. Bagaimana, mungkin Ibu kasih ada tambahan? Itu Yuri kemarin saya sudah mintakan kepada sekolah-sekolah, tapi yang saya bilang jangan libatkan guru yang ada di sekolah. Jadi untuk jurinya yang dari luar, yang memang kompeten dalam bidang lomba tersebut. Iya.
Mungkin dari dinas Pokoknya bukan pariwisata. bukan dari SMA ataupun SMK. Alia ini tiada kabar ini. Memang kemarin Alia itu gabung dengan kita, tapi enggak. Sekarang tidak ada informasi, Pak. Dia daftar tapi tidak pernah memberi info dengan kita. Itu. Apakah nanti pengiriman itu sudah kirim sendiri atau? Itu yang saya kurang paham. Nanti sebentar kita komunikasi lagi. Ya. Pak Sapri yang sering komunikasi. Iya, memang. Dan untuk perhatian untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, masalah SPMB ini, kembali ke masalah SPMB. Alhamdulillah, SPMB untuk Kabupaten Toli-Toli pada tahun ini berjalan dengan baik-baik saja. Dan untuk 2 sekolah masih perlu penambahan kuotanya yang belum cukup. Jadi minta tolong bagi sekolah-sekolah yang kuotanya belum mencukupi, silakan menerima. Batas waktunya sampai tanggal 31 Agustus. Setelah itu ditutup. Iya. Iya, itu. Jadi itu perhatian ke Bapak Ibu Kepala. Ada kemudian tadi yang saya sampaikan kembali masalah data. Kemarin kita sudah ancang-ancang data dengan Pak Sapri, kebetulan ada Pak Ketua MKKS. Masalah data sudah ada format yang dikirimkan di Wakasek kesiswaan. Jadi minta tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah perhatikan bantu itu Wakasek. Bantu kita untuk mengingatkan Wakasek yang ada di sekolah segera mengisi format yang telah kami sediakan dan kami sudah bagi-bagikan di Wakasek. Dan juga data kesiswaan kita minta bantuan juga untuk setiap bulan segera mengirim, jangan nanti kita minta terus baru dikirim. Sebenarnya orang kan masuk sekolah itu ada yang menjawab saya ingin saya sekolah sudah ada mendistribusikan sudah memang betul, tapi iya itu yang bikin pusing juga kita Pak, bukan cuma Bapak yang makanya saya setiap Pak Sapri mengatakan ke saya, Bu sekolah ini belum, sampai alternatif kepala sekolah yang langsung saya kirim. Saya bosan minta, terutama SMA Dampal Utara, bosan saya minta. Data kemarin. Dan untuk tahap pertama P3K, tahap pertama P3K itu segera dikirim ke dinas cabang. Maksudnya yang lulus Bu di Yang sekolah. lulus di tahap pertama. Belum ada yang melapor juga. Minta tolong dikirim itu. Ada juga masalah DKG-nya kemarin Ibu sudah sampaikan kepada kami. Untuk data DKG diperhatikan kembali, jangan ada mata pelajaran yang bertumpuk di sekolah itu, karena Ibu akan secara langsung ke bidang GTK untuk membicarakannya dengan kepala bidang supaya pembagian untuk mata pelajaran ke seluruh guru terutama P3K tahap 2 ini sesuai dengan data sekolah. Dari tempat tadi belum ditentukan, harus dapat dinas kita lihat dulu data. Lihat dulu data itu. Misalnya besok sudah bisa ditutup. Iya, jadi minta tolong Ketua MKKS dengan anunya, dengan perangkatnya itu minta tolong ke Jaman Dinas dulu. Oke. Barangkali ada yang akan disampaikan oleh Pak KTU, barangkali masalah kinerja ada yang belum mengisi. Mulai itu bisa dibuka di kantor. Di situ. Iya, Pak, sebelum Pak KTU memberikan arahan juga, mungkin ada pertanyaan dari Bu Suhartini, kepada siapa dikirim videonya yang kepada panitia, Bu ya? Ya.
dia bentukan di Google Drive nanti saya link saja, linknya saja, link saja. Iya, link saja yang dikirim, link video gitu ya. Kemudian batas terakhir apa? Batasnya kapan? Kapan batas terakhir itu? Berarti sebelum tanggal 22 itu, karena kan sudah mau ditonton toh. Ya. Sebelum tanggal 22 sudah Iya. 2 sampai 24 saat Jadi kalau pengiriman video beserta yang pendaftarannya yang online, yang satu lagi ribut lagi karena Oh, dengan Pendaftar bukti pendaftaran. sudah dilupakan, begitu dapat jualan, Ya, betul sekali. Ya. Jangan dia padahal dia apa? Dia lupakan. Jadi baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk putusan kita untuk FLS 3 ini ada 4 lomba yang dilaksanakan secara luring, yaitu vokal solo, gitar solo, yang ketiga monolog dan tari kreasi. Kemudian batas pengiriman link video kepada panitia yaitu tanggal 21 Juli 2025. Kemudian pelaksanaannya kita sepakat di cabang dinas. Oh ya, kita lihat besok tergantung pesertanya yang luring. Kemudian yang terakhir tadi yang paling utama itu pendaftaran peserta online-nya itu disertakan. Ya, pendaftaran online-nya, buktinya. Sekiranya itu saja target LS3 ini, ya, saya kira sudah cukup dan kita sudah sepakati untuk pembahasan ini. Ya, selanjutnya kita istirahat dan kemudian nanti akan kita melanjutkan ke materi kita tentang deep learning dan pembahasan KAI atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat setelah istirahat. Masya Allah, saya lupa minta maaf Pak. Ada penyampaian dari Pak KTU, silakan. Kami persilakan Pak. Silakan. Ya, sebelum penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait P3 yang lulus kemarin, tahap pertama P3K. Yang tahap pertama itu dimintakan datanya untuk dimasukkan dalam siap sulteng. Kebetulan kami dapat surat dari Dinas Pendidikan yang diterbitkan langsung oleh DKD Provinsi terkait anomali siap sulteng dengan CSN, yaitu terkait data-data P3K yang lulus tahap pertama. Itu akan kami masukkan, maka kami butuh data. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, ketika ada guru-guru yang masuk tahap pertama, silakan kirim saja melalui PDF juga boleh datanya SK-nya agar kami masukkan dalam siap sulteng supaya masuk dalam data BKD dan data BKN seperti itu. Baru kemudian terkait cap dengan KOM, saya pikir sudah jelas melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan. Kemudian informasi selanjutnya dari BKN dan BKD Provinsi, alhamdulillah PNS secara keseluruhan sudah melakukan pengisian kinerja BKN. Cuma ada beberapa ASN yaitu P3K itu yang belum sampai saat ini belum mengisi. Iya, ketika mencoba untuk menelusuri ternyata yang mereka minta dinas. Iya, kami telusuri ternyata mereka minta dinas. Kami coba memberikan minta keterangan dari kepala sekolah, alasan di kepala sekolah, bagaimana kami bisa menilai beliau yang tidak melaksanakan tugas dan pangkat. Makanya itu kami sampaikan ke BKD Provinsi, begitu alasannya. Jadi itu yang jadi persoalan kemudian. Jadi cuma ASN P3K yang dari dinas yang belum sama sekali melakukan kinerja. Dan Saya kemarin ada 2 seri dengan Mas Toto. Sudah lama saya di komisi saja. Pokoknya yang penting tidak tapi ternyata kalau mereka tidak disediakan, yang tidak itu seperti itu. Misalnya kalau dia tidak untuk data itu, data yang gitu kan, walaupun saya checklist, dia kasih tahu di situ.
data tidak terisi. Saya bisa berbicara ini kan permasalahan pasal bohong. Itu berbicara bohong. Finalisasinya Pak, ketika sudah dinilai oleh kepala sekolah itu finalisasinya jadi terbaca oleh BKN. Kalau tidak bisa dinilai, kalau Iya, dia bisa lanjut Pak, dia bisa lanjut. Iya, gitu dia. Nah itu saja penyampaian dari saya Pak untuk mengingat waktu. Ya, saya akhiri. Iya. Iya. Nah, baru juga ada informasi dari Dinas Pendidikan dari bidang kepegawaian Pak. Jangan lupa ada link yang saya kirim itu terkait apa namanya? Iya, saya sudah kirim juga informasi dari Dinas Pendidikan dan terus linknya. Iya, jadi tetap Bapak Ibu ngisi karena diminta itu secepatnya. Survei. Iya. Ada juga dari surat dari pemberdayaan perempuan dan anak. Ada juga itu diisi. Ya, paling lambat tanggal 10. Jadi kalau yang non partisipasi itu artinya anak yang mendaftar di sini tapi tidak terus, iya tidak terus itu yang daftar. Yang partisipasi itu yang sudah lanjut sampai bersekolah di sekolah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Iya, ada di pila-pila, ada perkotaan, ada pedesaan. Ya, desa saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang paling terakhir yang tidak bersekolah, itu akan diminta juga datanya. Yang tidak bersekolah, nah itulah. Iya. Tidak bagus kayak barangkali dibuatkan format Iya. jangan sampai salah isi. Ada formatnya pasal-pasal, ada kemarin yang kita perbaiki. Yang pada awal 7 tahun yang disuruh rubah jadi 15 tahun, mungkin format itu bisa diisi. Iya, dia permintaan data dari 2024. Iya. Oke, itu saja informasi dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita istirahat, mungkin ada juga penyampaian dari Ibu Kadis Provinsi ini mengenai buku ya. Jadi ini disampaikan bahwa akan ada sosialisasi pemanfaatan buku-buku pelajaran ya, dari percetakan. Jadi di sini akan ada 3 poin yang akan dilaksanakan, itu memberikan informasi mengenai jenis dan isi buku yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian ketiga, yang kedua menjelaskan manfaat buku tersebut. Kemudian yang ketiga itu menjajaki kemungkinan adanya kerjasama antara sekolah dengan percetakan. Jadi mungkin akan datang ke sekolah atau mungkin lewat KKS nanti disampaikan seperti ini supaya tidak keliling-keliling atau gimana Bu ya. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Itu saja informasi yang kami sampaikan. Kira untuk saat ini kita istirahat dulu, kemudian kita akan melanjutkan setelah istirahat dan sholat dan makan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.